pembahasan syurutul qudwah, syarat berjamaah ada 11. Yang keempat, wala ummiyan, dan tidak boleh bermakmum kepada orang yang ummi. Dan tidak boleh bermakmum kepada orang yang ummi. Nah, kasih buka kurung tutup kurung tuh ya. Buka kurung. Menurut bahasa ummi adalah orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Itu menurut bahasa tuh ya. Ummi menurut bahasa adalah orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Dan menurut istilah fuqaha, orang yang tidak baik membaca Fatihah, membaca huruf-huruf Fatihah. Orang yang tidak baik membaca huruf-huruf di dalam surat Al-Fatihah. Orang yang tidak baik membaca huruf-huruf di dalam surat Al-Fatihah. Orang yang tidak baik membaca huruf-huruf di dalam surat Al-Fatihah. Itu adalah orang ummi namanya. Kalau kita ro nggak bisa, maka nggak boleh jadi imam. Cadel nggak boleh. Tidak sah menjadi imam orang yang cadel. Ghairil nggak boleh. Kecuali ro-nya nyeret. Ro-nya nyeret nih. Habis itu hilang getarnya. Kalau boleh. Kalau masih boleh karena ada getaran ro-nya. Cuma tidak bisa lama. Kalau orang bisa ngomong R itu kan rata-rata lama. Ya, ghairil maghbu. Bo juga. Kalau bo ada khilaf. Memang kemarin kita udah pernah bahas ya dalam masalah surat Al-Fatihah. Karena susahnya membedakan huruf bo sama vo. Ya, cuman harus kita perhatikan lagi, terutama bagi orang-orang yang ngaji harus bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar. Bo, vo. Ya. Jangan ja dibaca za. Za dibacanya ja. Ya. Jangan dibalik-balik. Itu seorang imam nggak boleh. Terus bagaimana sholatnya? Jadi makmum. Orang tua nggak sah. Ya. Siapapun dia itu tidak diperbolehkan jadi imam. Kalau dia ummi. Ya, kalau dia ummi itu tidak diperbolehkan menjadi imam. Kalau misalnya seorang makmum sama seperti imamnya. Imamnya cadel, ada satu huruf cadel. Dan si makmum sama, dan huruf cadelnya itu sama si imam, nggak bisa. Seperti ro diganti ro. Atau berbeda. Yang ini nggak bisanya ro, yang ini nggak bisa lo, baca la jadi bacanya. Beda Cuman satu huruf sama, ghairil sama ghaili. Ghailil. Begitu Hukumnya bagaimana? Maka nggak jadi masalah. Boleh sesama cadel, jangan menghina. Kalau darurat ini nggak bisa. Maksudnya dalam satu kampung itu misalnya nggak ada. Mualaf, iya. Di situ mualaf semua, misal satu suku gitu. Yang bisa yang jadi imam itu cuma ini yang cadel. Jangan jadi imam. Nggak boleh jadi imam dia. Ajarin satu orang yang lain. Nggak boleh tetap jadi imam, nggak sah. Ini dinamakan nih kalau yang sama-sama nggak bisa namanya al-thar. Dalam istilah fuqaha al-thar. Seperti setiap orang yang mengganti satu huruf dengan huruf lain.
Kalau diidghamkan di selain tempat idgham, seperti orang ngomong. Beda lagi nih, seperti orang ngomong, mestinya mustaqim, tapi dibaca muttaqim. Sini diidgham, dimasukin ke dalam ta. Muttaqim, bukan mustaqim. Nggak boleh, ya. Tidak boleh, itu namanya arad. Namanya arad, bukan di tempatnya idgham kok diidgham. Ya, nggak boleh. Ya, sama juga kalau orang, cuman kalau itu nggak boleh. Cuman kalau yang ini hukumnya makruh tapi sah. Orang apa namanya? Kayak orang latah ya. An'am tata. Ke bawah kita an'am tata. Kalau diingetin. Ya. Atau orang yang mengulang-ulang huruf fa, namanya tam-tam. Mawa juga. Hukumnya sah bermakmum dengannya karena hitungannya bukan dia merusak huruf tapi mengulang huruf. Di situ hukumnya sah bermakmum dengan orang yang ngulang kayak begitu. Bersama makruh. Sahnya itu ma'al karahah, istilah buga atau sah tapi makruh. Itu lain sama yang seperti tadi mengidghamkan pada selain tempatnya. Makanya kalau orang kita bermakmumnya perhatikan. Mendingan suruh yang muda bahasa Arab baca Fatihahnya bagus ketimbang orang tua maju tapi ngerusak nih makmum, nggak ada yang sah, ditanggung sama nih imam tua nih. Lebih baik kalau tuh imam ngerti. Kalau dia kagak ngerti, selama dia masih bisa bagus bacanya dan kita kenal dia bacaan Fatihahnya rapi, biar kata apa namanya huruf-hurufnya itu kebaca semua. Cuman rada nadanya apa kurang enak kali begitu. Kalau sampai eroknya udah nggak bisa, jangan diikutin. Jangan diikutin. Apalagi apa namanya? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal muttaqin. Wah, boleh tuh. Muttaqin. Jangan. Kalau udah dengar begitu langsung mufarokoh niat. Udah pernah dibahas ya? Niat mufarokoh. Wah, Fatihahnya nggak bener. Udah mufarokoh niat sholat sendiri, langsung baca Fatihah, langsung ruku. Paham ya? Itu namanya mufarokoh, berpisah dari berjamaah pada si imam. Karena imam nggak sah baca Fatihahnya. Tidak sesuai persyaratan seseorang tadi itu mengikut kepadanya. Nggak boleh. Hati-hati, maka harus diperhatikan benar nih kita salat berjamaah. Harus diperhatikan benar. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, syarat yang kelima, wa an la yatagaddama ala imamihi fil mauqif. Hendaknya seorang makmum tidak mendahului imamnya di dalam tempat berdirinya. Hendaknya seorang makmum tidak mendahului imam di tempat berdirinya. Hendaknya seorang makmum tidak mendahului pada imamnya di tempat berdirinya. Nah ini nggak boleh nih, nggak boleh si imam. Nah batasannya apa? Ini mata kaki ya. Anggap ini mata kaki kita sholat. Yang nggak boleh mendahului itu batasan mata kaki kita. Oh jarinya panjang, ngelewatin kakinya si imam, nggak jadi masalah. Yang penting mata kaki tetap di belakang si imam. Itu bagi yang sholat berdiri. Kalau imam sama makmum sholat duduk, dianggap tidak mendahului imam itu kapan? Bagian bokong, bagian pantatnya tidak boleh mendahului imam. Dia duduk bi aliyatihi, maka kalau duduk batasannya itu batasan bokong. Si makmum harus di belakang bokongnya si imam, nggak boleh ngedahuluin. Kalau itu nih apa, tidur dengan lempeng sebelah kanan, maka si makmum ya harus di belakang lempengnya si imam, nggak boleh sejajar. Harus di belakang. Atau ditelentang, maka dengan kepalanya.
Salatnya telentang begini. Salatnya telentang. Nah, palanya si makmum harus di belakang kepalanya si imam. Paham ya? Ini ukuran orang-orang yang sholat berjamaah dari mulai dia sholatnya berdiri, kemudian duduk, kemudian rebahan lempeng kanan, kemudian sampai telentang. Terus bagaimana kalau orang yang sholatnya sejajar sama si imam? Mata kakinya ini sejajar, nggak ngedahuluin, cuman sejajar sama si imam. Maka amma musawatuhu lahu famakruhatun mufawwitatun li fadilatil jamaah fi masawahu fihi faqat. Adapun kalau sejajar bagi si makmum famakruh, maka hukumnya makruh. Tapi enggak batal salat, enggak. Kagak batal, akan tetapi menghilangkan fadilah salat berjamaah. Sah salat jamaah, cuman enggak dapat pahala jamaah. Fadilah keutamaan salat berjamaah itu tidak didapatkannya. Kenapa? Karena salatnya pengen adu cepet-cepetan. Kalau mau di depan jadi imam. Bagi makmum harus jadi imam, jangan maunya ngedahuluin si imam. Perhatikan tuh mata kaki tuh, perhatikan. Makanya tuh kadang kalau sholat nih, imam, sholat sendiri, ada yang mau jadi makmum, berdiri sebelah kanan, di belakang mata kaki, bukan di belakang imam. Pertama, perhatiin nih, jangan salah. Ada datang lagi sebelah kiri dulu satu. Kalau yang datangnya langsung dua, maka yang di sini mundur. Paham ya? Jangan dia main belakang sendiri, kagak enak dah. Ini urutan sesuai yang diajarkan di dalam syariatnya Nabi Muhammad tuh. Makmum pertama sebelah kanan, pas di belakang mata kaki si imam. Ini laki, kalau perempuan baru di belakang. Ente perempuan bukan? Bukan, berarti di sebelah kanannya si imam. Datang lagi yang kedua, kanan kiri. Datang lagi yang ketiga, makmum kanan kiri mundur. Makmum kanan kiri nih mundur, jangan diem aja, biarin aja di belakang. Jangan, yang dua itu mundur. Oh, dimundur, kalau mundur nggak bisa nih, kejedot nih. Imamnya maju. Paham ya? Imam yang maju ketika ngeliat ada tiga nih. Gitu. Diingat ada yang nyolek lagi sampai 3 kali bahasa model begitu. Maka imamnya yang maju 1 langkah. Begitu kalau tidak muat. Tidak muat bagi si makmum, kalau mundur lagi nggak bisa ruku nih, bingung nih rukunya gitu. Kalau masih bisa harus. Kayak makmum kedua ketiga itu nempok imam lagi nggak Bina? Makmum kedua ketiga enggak sih, nggak harus. Maka itu seorang makmum tuh harus paham keadaan di makmum ketika dia menjalankan tuh jadi makmum sebelah kanan. Dia harus paham nih, datang nih berikut, ente mundur. Itu harus paham, terutama orang-orang yang ngaji. Jangan ngajinya kagak dipakai nih. Salat inti kan biasanya pada kerja di mana di luar ketemu orang. Salat itu berjamaah. Nah, ketika berjamaah harus paham. Harus paham. Wah, nih ikut sebelah kanan. Enggak sih ngaji begini saya ada. Misalnya orang kok sebelah kanan bukan di tengah, afdolnya isi yang sebelah kanan. Jadi ente tahu nih hukumnya nih. Saya ngikutin, saya ngaji soalnya saya pakai. Gitu. Jangan ikutin orang. Jangan. Kita sesuai. Ini mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi harus di sebelah kanan. Itu urutan. Diingat baik-baik. Jangan ntar nih kayak ente nih pada nih. Sholat, aneh pas ada di pila. Aneh lagi sholat, ente ngikut. Jangan di belakang aneh. Belah kanan dulu isi. Habis itu belah kiri. Ada lagi yang ketiga. Baru mundur tuh 2. Biar paham gitu Ini sesuai hukumnya. Misalnya lagi nih yang sering nih. Ini yang sering orang kecelek, malah malu menjalanin hukum syariat, malu begini. Ini imam, misalnya imam, kayak sholat tarawih dah dipilah kan penuh tuh. Ada satu batal di soft depan, pas di belakangan nih. Ini yang belakang mesti ngisi masuk. Jangan diem aja, itu bolong kan. Fadilahnya berjamaah akhirnya hilang nantinya. Paham ya? Majunya gimana? Selangkah gini nih. Set 1, 2. Tungguin lagi. Misalnya belum nyampe sampai batasan soft pertama. 1, 2. Kalau diemnya itu sekadar surat kulhu. Maju lagi dihitungi 1 lagi. Paham ya? 1, 2. Kalau ente langsung mau 1, 2, 3 batal. Langsung batal. Jadi 2 langkah yang menyebabkan tidak batal. Perhatikan tuh.
Jangan sampai salah Dimanapun tuh ketika ada keadaan seperti itu ente maju. Kan dalam sholat langkahnya seperti itu biar kagak batal. Jadi ngisi soft yang kosong, jangan sampai soft yang kosong tadi itu diisi sama syaitan. Akhirnya jadi timbul sholatnya kagak khusyuk nantinya, naudzubillah. Paham Nah, sampai di sini ada yang mau dibahas kan Kalau langkahnya dijauhin ini nak? Bagus, nggak apa-apa. Jadi sampai langsung. Iya, langsung sampai gitu. Nggak apa-apa, asal bisa stabil. Jangan sampai ada goncangan yang kuat. Jangan sampai ada goncangan yang kuat yang menyebabkan tuh, bisa jadi batal. Kan kita udah bahas tuh pembatalan sholat. Gitu. Ada lagi? Maju jadi sama kayak gantiin imam yang batal ya? Kalau makmum tuh. Iya, misalnya makmum gantiin imam yang batal. Ngisi kekosongan itu. Iya, sama maju. Si makmum yang paham maju, jangan waduh nggak enak nih. Si imamnya kagak sah. Imamnya udah keluar, nggak ada imam kan tuh. Ini juga permasalahan tuh. Kadang si imamnya keluar aja. Nah, makmum yang di belakang yang mengikuti pas di belakang imam harus paham. Maju gantiin. Nah, ini orang pada bingung ntar. Nggak ada imamnya. Banyak sekarang kan kalau yang jadi makmum tuh orang tua rapi sampai awal. Cuman kalau ada permasalahan terjadi di dalam sholat berjamaahnya dia bingung. Aku mesti bagaimana ini? Terus si imam keluar. Maka yang muda-muda kalau yang ngerti maju ada yang di depan satu. Baik ada yang rada ke pinggiran nggak jadi masalah. Kalau si imam keluar ente maju dikit aja asal mata kaki di depan lebih ke depan dari si makmum. Nggak harus majunya sampai ke tempat si imam yang batal, jangan, nggak harus. Keadaan seperti itu. Anda pernah ngalamin tuh pas masih di pesantren. Kalau nggak salah pas waktu itu imamnya ada sahib aneh dibatal. Aneh masih kelas 2, belum ngerti dia tuh. Aneh ngeliat, wah imamnya batal ya gimana nih? Imamnya batal gimana nih? Nggak lama ada kakak kelasannya maju sedikit tuh begitu tuh. Maju sedikit asal mata kakinya di depan depan makmum. Maju nerusin baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terus tuh. Ini terus. Kalau si imamnya pas batalnya udah baca Fatihah, tinggal baca Gitu. Ada lagi? Yang masalah tadi cadel nih. Ini bener apa ya? Di waktu masih muda itu bacaannya bener fasih. Tapi pas ketika tua itu cadel. Jadi ketika makmum bilang udah diganti aja nggak apa-apa bacaan gue sah. Jadi menurut dia itu sah walaupun dia cadel. Nggak bisa. Nggak bisa. Menurut syariatnya. Menurut pribadi. Iya nggak bisa. Kalau mau ikut sesama cadel tadi nggak apa-apa itu. Sesama cadel baru nggak apa-apa. Dilarang mendahului. Jangan main tuding-tudingan sesama cadel. Astagfirullah. Ada lagi? Gimana lagi, Bib? Kasusnya ini, Kasusnya. Kanan kiri, Bib ya. Pertama imam sama makmum kan dempetan, Bib. Pas datang lagi yang tadi datang kanan kiri. Kalau Anda dulu pernah waktu lagi sholat di tempat kerjaan, Bib. Jadi orang ngikut dia hampir dempet, Bib. Terus pas ngikut itu ada lagi yang masuk, dia berderetan colek nggak mundur. Akhirnya ngerasa maju, Bib. Ngerasa ini orang kok nggak mau mundur. Itu nggak, Bib. Nggak apa-apa, makanya tuh dia. Kalau ente jadi makmum, usahakan tuh rada di depan. Yang paling utama ya harus paham pastinya. Makanya yang begini belah kanan dulu, habis itu kiri, baru tengah. Yang minggu kemarin yang Anda jelasin tuh masih jadi makmum tapi dijadiin imam, sah gak? Tapi dikata sah. Malah dia ngebahas orang yang sholat ngisi kanan dulu, yang sebelah kiri udah isi panjang tuh, yang kiri nggak sah, kanan belum full. Nggak sah, bukannya cuman nggak ini kan kata itu orang tidak sah sholatnya. Orang gila nih. Terus berarti orang sholat kagak ada yang sah itu.
Hati-hati, makanya kalau kita asal berucap tanpa didasari dengan ilmu. Man fassaral Qur'ana birra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang pakai menurut saya mah begini. Nggak pakai ilmu nih. Logika ya. Pakai logika dan menurut dia ngelihat Quran terjemahan. Pilih deh tempatnya di neraka. Kali gitu ya, pilih tempat di surga nih, pilih dah tempat di neraka. Mau masuk yang mana? Neraka Sakor, neraka Jahim, neraka Jahanam, neraka apa lagi tuh? Pilih dah. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Ada lagi? Kalau di luar sholat yang masalah cadel, kalau di luar sholat yang bukan jahar gitu, kayak maghrib, zuhur, asar itu nggak bersuara. Kita nggak tahu dia suara cadel apa enggak gitu, Itu ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan sah, ada yang enggak. Tapi kalau kita ngikut, makanya kan kalau kita ngikut kan kita pasti tahu nih imamnya. Kecuali di luar. Kalau di kampung Bang JP sendiri, oh imamnya dia mah rapi bacanya. Masa kagak ngikut salat zuhur, salat asar gitu kan? Masa kagak ngikut? Gitu. Kalau tidak diketahui ikut aja. Salat sir. Karena memang ada perbedaan pendapat di sini. Ya kita mau tahu bagaimana. Gitu ya. Pengetahuan setelah sholat ini pas salam-salaman ngobrol ternyata cadel. Diulangin. Tiga gesa kan. Bermakmum kepada orang yang cadel hukumnya apa? Enggak sah. Emang Bang Jibi cadel? Dia cadel enggak perhatian sama lingkungan. Yang penting sholat nih mah. Masa ada timbangan urusan Allah tadi. Astagfirullahaladzim. Jangan Bang Jibi Udah wallahu a'lam.